Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kembali di Selamat Pagi Indonesia, kali ini bersama saya Tantri Murdopo. Setelah 2 tahun vakum akibat pandemi COVID-19 yang melanda, Pekan Raya Jakarta atau yang kini dikenal dengan Jakarta Fair Kemayoran akan kembali hadir di Arena GI Expo Kemayoran Jakarta. Ragam kemeriahan pun tentunya akan dihadirkan dalam ajang pameran terbesar se-Asia Tenggara ini. Lalu seperti apa gelaran dari Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair Kemayoran tahun ini? Dan kapan tepatnya akan dihelat? Untuk menjawabnya sudah hadir bersama kami di studio Marketing Director PT Jakarta International Expo, Bapak Ralf Schuneman. Apa kabar Pak Ralf? Baik, selamat pagi. Ini sesuai dengan protokol kesehatan ya, jadi kita harus menggunakan masker juga. Senang sekali bisa ketemu Pak Ralf lagi. Terakhir kita ketemu sekitar 4-5 tahun yang lalu ya Pak Ralf. Betul sekali, udah lama sekali. Kita ngobrol soal DJ Expo Kemayoran waktu itu dan memang berbicara mengenai Jakarta Fair Kemayoran. Sempat berhenti selama 2-3 tahun ya sebetulnya Pak Ralf ya? Iya, terakhir kita menyelenggarakan Jakarta Fair itu tahun 2019. Dan harusnya 2020 itu berjalan, segala persiapan sudah dijalankan. Tetapi bisa dikatakan 1,5 bulan sebelum Jakarta Fair harusnya mulai, ya kita tahu sendiri pandemi di Indonesia, di seluruh dunia ya, bukan hanya di Indonesia, sehingga harus kita postpone. Dan kita pada waktu itu kita postpone-nya bukan kita postpone langsung 2 tahun, kita selalu berharap 6 bulan lagi bagus, 1 tahun lagi baik. Ternyata kita harus tunggu sampai 2 tahun. Dan sekarang pertimbangan yang paling matang, apa yang membuat dengan percaya diri kita buka kembali? Ya pertama-tama kita bersyukur bahwa memberikan kesempatan kepada anak-anak juga boleh datang, tapi didampingi oleh orang tua yang sudah divaksin. Lansia pun yang sudah divaksin dan ada pendampingnya. Dan anak-anak yang berusia 12 tahun ke atas, ya seperti kita ketahui semua juga harus sudah divaksin. Pak Ralf, tapi kan informasi yang saya dapatkan secara data itu kan sebelum pandemi, yang datang ke Jakarta Fair Kemayoran kan kurang lebih ada 4 juta pengunjung. By data nih Pak Ralf. Berarti sekarang ekspektasinya apakah memang dibatasi? Ya itu ya, yang pasti kita akan mengikuti aturan keprotokolan yang sampai saat ini mungkin kita masih diberikan kesempatan kurang lebih 75%. Tapi kan kita tahu dengan berjalannya waktu, kita betul-betul berharap memang satu saat ya kita bisa buka secara full ya.
kita bisa buka secara full, tetapi dengan sekali lagi dengan mengikuti keprotokolan kesehatan itu penting sekali. Karena masyarakat itu sudah rindu. Iya. Masyarakat betul-betul rindu mau datang. Kita lihat dari beberapa event yang sudah happening di Jakarta Fair, di Expo, itu yang datang sudah luar biasa pengunjungnya. Tapi saya juga termasuk yang rindu, Pak Ralf. Iya. Saya dan keluarga saya. Kemarin ibu saya juga sudah tanya-tanya, ini kapan sih kapan sih berlangsungnya? Karena kita betul-betul mau ke sana dan lain sebagainya gitu. Mungkin pertanyaan sama masyarakat juga bertanya-tanya, kapan sih tanggalnya? Apakah sama? Karena kan biasanya kan hampir sama ya setiap tahunnya ya. Sebetulnya kan Jakarta Fair selalu in conjunction dengan ulang tahun kota Jakarta. Iya. Selalu happeningnya Juni, Juli. Cuma memang 5 tahun terakhir karena lebaran puasa itu selalu maju setiap bulannya 10 hari sampai 12 hari. Memang selama ini kita khususnya 5-6 tahun terakhir bersamaan dengan lebaran. Tapi tahun ini kita kembali lagi ke Juni dan Juli. Sebagai informasi Jakarta Fair akan dibuka tanggal 9 Juni. 9 Juni. 9 Juni dan akan berakhir 17 Juli. 17 Juli. Iya. Jadi ini hadiah juga di era setelah pandemi COVID ya. Betul. Nah gitu Pak Ralf. Ya pertama kita semua semangatnya luar biasa, bersyukur saya punya staff semua yang terlibat di dalamnya semua juga they cannot wait anymore. Artinya mereka akan tunjukkan mereka mau bekerja kembali, mereka mau istilahnya mau kembali seperti dahulu kala. Dalam arti ya pameran berjalan lagi, bukan hanya Jakarta Fair tapi juga pameran-pameran lainnya. Menarik ketika Pak Ralf tadi mengatakan ingin kembali seperti dahulu kala, karena saya ingin tanyakan juga adakah pembeda antara yang saat ini dengan yang lalu. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
di Jakarta Fair berikutnya. Meskipun ada dialog lah, kenapa ada yang minta return uangnya dan lain-lain, tapi saya pertahankan untuk tidak, sehingga Jakarta Fair tahun 2022 ini bisa berjalan sama-sama. I always say in good and bad time we are together, dalam susah dan duka. Artinya karena peserta-peserta kita rata-rata itu semua udah di atas 10 tahun, 10 kali ikut Jakarta Fair. Ada yang 20 tahun, ada yang 30, bahkan ada yang 50 tahun. Exactly. Artinya saya bilang, ini sekarang ada permasalahan, ayo sama-sama kita tunjukkan kepada masyarakat luas, kepada pemerintah Indonesia, pemerintah DKI, bahwa kita bisa menjalankan Jakarta Fair secara baik dengan mengikuti keprotokolan. Bersama-sama kita pasti bisa. Bersama-sama kita pasti bisa. Karena ini Pak Rauf, banyak yang datang ke sana, kan tadi Pak Rauf mengatakan juga tenan ada yang sampai 50 tahun. Bahkan saya secara pribadi juga sangat merindukan satu keluarga besar secara turun-temurun. Jadi tenan ini juga berpengaruh gitu. Kita rasanya, ingat nggak tahun lalu ada tenan ini, kita ke sana lagi yuk, atau kita makan yang ini, kita ke sana lagi yuk. Jadi udah lebih ke sana sebetulnya. Kenapa saya tanya lagi tenannya itu sama atau tidak gitu? Ya sebetulnya kalau soal tenan bisa dikatakan ya mau dikatakan ini bagus atau kurang bagus, menurut saya ini sangat bagus. Artinya lebih dari 80% adalah tenan-tenan yang sama. Artinya pengunjung yang datang ke Jakarta Fair, mereka sudah tahu secara benar, saya mau ke sini, mau ke situ. Ada yang mau makan kerak telur. Exactly. Ada yang mungkin mau coba American Donut yang hanya ada di Jakarta Fair. Misalnya ada yang mau beli mobil. Pertanyaan saya, kenapa beli mobil atau beli motor di Jakarta Fair? Karena banyak sekali gimmicks yang diberikan sehingga mereka menarik daripada pergi ke showroom atau furniture. Tahun ini khusus untuk furniture itu pindah ke hall kita yang baru di B3C3, sangat besar. Hall kita yang mewah. Karena memang rata-rata standnya furniture itu rata-rata semua di atas 100 meter. Jadi kita berikan hall yang terbaik sehingga masyarakat yang datang juga bisa lebih santai, ya, bisa putar-putar, lebih nyaman untuk beli produknya. Ada yang mengatakan kalau belanja itu setahun sekali, Pak Rauf, di Jakarta Fair. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia, kita masih berbincang-bincang seputar Jakarta Fair Kemayoran. Pak Rauf, ini dari tadi selama jeda handphone saya nggak berhenti karena banyak yang tanya soal perbincangan kita hari ini. Jadi ternyata banyak sekali yang rindu mengenai Jakarta Fair Kemayoran. Tapi banyak yang bertanya mengenai sebetulnya tiketingnya bagaimana Pak Rauf? Karena kan kalau biasanya saya secara pribadi, mungkin yang ini beberapa teman saya nanyanya juga kan hadir datang ke sana lalu bisa langsung beli tiket. Tapi kan ini pandemi, Pak Rauf. Ya, memang ini ya karena pandemi, seperti saya katakan sebelumnya, kita mengikuti aturan dari pemerintah, ke protokol. Nah, untuk tahun ini sistem tiketingnya adalah sistem tiketing online. Cuma memang kita sadarlah, online itu ya belum tentu juga bisa berjalan secara 100%. Tapi kita harus memulai dan kita akan menjalankannya. Kita berharap bahwa mungkin 70-80% orang itu sudah bisa memanfaatkan sistem online, sehingga mereka juga datangnya lebih nyaman, tidak perlu lagi berantri-antri dan lain-lain. Tapi of course bagi mereka mungkin yang tidak punya handphone, kita kan harus berpikir ada orang tidak punya handphone atau handphone ketinggalan, whatever it is, atau misalnya sistemnya internetnya agak bukan down atau itu semua sudah kita pertimbangkan, sehingga kita juga ada plan B-nya. Plan B-nya untuk mempersiapkan. Artinya semua ini kita lakukan apa? Semata-mata untuk menghindari berkumpulnya orang terlalu banyak di satu tempat. Dan itu berarti juga memang disarankan lebih baik membeli tiket online terlebih dahulu. Memang. Dan kita kan sudah biasa banyak sekali acara-acara sekarang pun sudah dilakukan pembelian secara online dan itu memang adalah future-nya kan. Jadi ya kita juga akan terapkan itu di Jakarta Fair. Saya rasa di era pandemi ini juga mengajarkan kita untuk ke arah online kok, Pak Rauf. Jadi mungkin kalau dikatakan online, pasti pemirsa juga akan langsung berbondong-bondong untuk menuju ke sistem online tersebut. Termasuk juga apa saja tenan dan artis-artisnya, Pak Rauf? Ya, artis-artisnya memang sekarang kita lagi dalam masa, bukan negosiasi, sign contract dengan mereka. Tetapi yang sudah bisa saya katakan adalah bisa dikatakan semua artis top ibu kota maupun Indonesia sebisa mungkin pasti akan tampil di Indonesia. Bahkan artis-artis yang lagi in juga akan hadir. Ini nggak akan keluar Pak, satu nama saja gitu? Oh ada 420 akan ada. Yang itu. Lalu yang kalau untuk generasi yang tua-tua saya dukung God Bless ada, iya kan. Lalu kayak musik-musik sekarang kan suka
musik-musik Jawa kan? Ya, campur sari. Campur sari itu ada. Ada juga di sana. Iya. Bahkan kita juga akan ada acara khusus tribute to Didi Kempot juga ada. Karena kebetulan sebelum beliau meninggal, saya juga bicara sama beliau. Sebenarnya mereka ingin saya tampil bersama dia gitu. Karena mereka tahu saya bisa bahasa Jawa kan. Betul, dan keluarganya Pak Rauf juga semuanya tapi kan penyanyi. yang paling penting kita menghormati, menghargai para artis. Jadi kita akan melakukan itu juga. Dan banyak, kalau memang ada Malik, The Essential, ada Last Child, ada Tip X, Endang Sukamti, dan lain-lain. Rata-rata pasti akan tampil. Jadi informasinya lebih lengkapnya bisa didapatkan di mana? Nah, informasi banyak. Kalau kita lihat ada di www.gexpoco.id, ada di kalau Instagramnya di Jakarta Fair ID, Facebook di zaman sosmed kan, jadi itu akan kita lakukan. Ini sudah muncul juga di layar, jadi bisa dilihat W tadi itu bisa sama-sama kita lihat di sana line up-nya siapa saja, karena tidak hanya mengakomodir para tenant yang tadi menimbulkan memori, tapi juga dimanjakan dengan selera musik semua orang ya. Betul sekali. Ya. Dan para artis pun juga udah tidak bisa menunggu, mereka juga absen, kasihan. Saya banyak sekali kenal artis-artis, musisi-musisi yang they are waiting for it. Artinya karena mereka 2 tahun, hampir 3 tahun mereka tidak bisa tampil, mereka akan gunakan momen ini untuk mereka juga. Baik, Pak Rauf, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih juga komitmennya untuk membuat Jakarta Fair Kemayoran di tahun ini. Saya pribadi secara keluarga besar pasti akan datang ke sana. Dan pemirsa juga pasti sudah menunggu-nunggu event ini 9 Juni sampai 17 Juli 2022, sama-sama kita ramaikan.